Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah jami'an. Kita memasuki fadilat at-ta'allum, keutamaan belajar ya. At-ta'allum, belajar. Nanti ada fadilah at-ta'lim gitu, keutamaan mengajar ya. Ini belajar nih ya. Ini belajar dulu ya. Karena yang pertama fadilat al-ilm, keutamaan ilmu. Sekarang keutamaan mencari ilmu. Ammal ayat, adapun ayat-ayat dari Al-Quran, faqauluhu ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jadi maksud ayat ini, gak boleh semua orang keluar berjihad misalkan, atau ninggalin apaan? Tugas utama ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makanal mu'minuna liyanfiru kafatan." Gak boleh seorang mukminin ini keluar berjihad, semuanya keluar berjihad. Falaula nafara, maka hendaklah nafara itu apaan? Keluar gitu, pergi ke suatu tempatnya ada ulama, min kulli firqatin, dari setiap firqah, golongan, minhum, di antara mereka ada ta'ifah, ada berapa rombongan ya, golongan, rombongan. Ngapain mereka? Liyatafaqahu fid din. Tujuannya adalah untuk belajar dalam agama gitu. Habis itu ngapain? Habis belajar ngapain? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan hendaklah habis belajar pulang kampung. Ngajar ke sana. Jangan tinggal di kota itu. Ya. Gimana jangan balik ke kota, ke kampung dia lagi kan? Balik lagi. Sadarkan penduduk kampung. Beliau udah balik alhamdulillah. Ini jadi mutawi, Pak. Kalau Jakarta banyak. Pergi ke Saudi jadi mutawi. Ini kasus banyak sekarang ya. Orang datang ke Jakarta, belajar di Jakarta, udah sukses, tinggal di Jakarta. Kampung ninggalin bodoh gitu. Penduduk kampung jadi bodoh-bodoh gitu. Tapi kalau dia ngajar di Jakarta, kalau dia ngajar di Jakarta juga, kan banyak tuh orang-orang dari kampung kuliah di sini. Iya. Jadi dia ngajar di sini. Kenapa nggak ngajar di kampungnya? Duitnya nggak ada. Masalahnya gitu. Cuannya nggak ada, alasannya begitu. Itu alasan nggak benar itu. Anda sempat gitu, nanti ente dosa kampung ente nanggung ya. Itu benar juga sih. Karena orang kampung mengharapkan ente pergi ke Jakarta, ente datang ajarin kita. Dulu kaum mah udah jelas tuh ya. Malah ditinggalin kampung. Ya alasannya cuan juga sih, alasan orang kampung memang jarang duit. Alasan duniawi juga akhirnya. Di kampung nggak laku dia. Iya. Sebenarnya sih pernah saya nasihatin orang gitu, kawan saya kan. Ente kenapa di Jakarta gitu? Pulang kampung ente. Ya. Akhirnya pulang. Gak lama 5 tahun bisa dirikan pesantren loh. Bisa. Kampung dibutuhkan. Benar. Dibutuhkan. Kecuali kalau kampung kita banyak ulama lain lagi dah ya. Kalau di sini banyak ulama ya. Kalau di sini Jakarta, masya Allah gitu istilahnya. Ini persaingan. Dari Pancoran datang ke sini banyak ulama. Kalau kurang ditangani ya. Wa qauluhu azza wa jal, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahla dzikri. Ahla dzikri ini maksudnya ulama. Kalau ada kasus apa, sebelum kita mengerjakan, tanya. Kalau kita nggak nanya, malu atau segala macam, nanti kalau kita bisa
berbuat apaan? Kesalahan. Banyak orang kadang-kadang suka mengamalkan apa yang berlaku di tradisi dia, di masyarakat dia. Padahal itu sebenarnya nggak sesuai dengan ajaran agama begitu. Misalkan kasus kalau di tradisi kampung dia warisan misalkan begini-gini, disamakan laki perempuan dan segala macam. Padahal itu nggak sesuai dengan ajaran agama gitu kan. Nah, itu nggak boleh itu. Segala sesuatu kita harus tanya dulu kepada ulama gitu. Kita mau bisnis, jualan, harus belajar hukum jual beli. Ya, kita mau haji, belajar haji. Kita mau nikah, belajar hukum nikah. Mau menceraikan juga harus belajar hukum cerai. Jadi tugas haji belajar juga. Berarti udah gol nih. Ya. Termasuk ini tuh yang kasus sekarang di Los Angeles, ya kan, tuh azab dari Allah tuh. Kan pikiran sendiri tuh kan. Pikiran sendiri. Gak nanya ulama dulu gitu ya. Gak nanya dia. Nanti kalau kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, ya, dan sesuatu itu salah, di hari kiamat, kalau kita beralasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak tahu ilmunya itu, Allah nggak akan terima alasan kita, alasan jahil ya. Ketika Allah nanya, kenapa ente melakukan begini? Saya nggak tahu hukumnya ya Allah. Apakah Allah bisa terima? Nggak bisa. Selama kita masih mampu belajar, hidup di kota yang banyak ulama. Kecuali kalau kita hidup di mana ya, pedalaman atau di puncak gunung jarang ulama, atau otak kita kurang mampu menangkap ilmu. Tapi kalau selama kita hidup di Jakarta, hidup di kota yang baik ulama, segala kesalahan tidak akan diterima di hari kiamat. Alasan nggak tahu ya, karena ada kemampuan untuk belajar. Cuman kita ini malas belajar itu, malas bertanya gitu. Subhanallah, dulu ulama lain dulu ya, ulama perhatian masyarakat dulu terhadap ilmu luar biasa gitu. Makanya kata ulama dulu, kenapa ulama harus berpakaian lain, pakaian khusus, apalagi mufti ya. Peraturan itu negara, mufti harus pakaian khusus, nggak boleh yang ada sama dengan pakaian dia. Termasuk kopiahnya ya. Kopiah, jubahnya gitu. Karena kalau dia keluar dari sini ke masjid misalkan 100 meter, 200 meter, ada aja nanya dia hukum agama gitu. Perhatian masyarakat kuat. Ya. Kalau kita begitu, pakaian begitu, ada yang lewat situ. Soleh lu. Enggak. Soalnya soleh. Baik laki-laki atau perempuan, ada aja nanya. Zaman dulu Masya Allah, ini apa namanya? Perhatian orang kepada urusan agama benar-benar. Kalau sekarang kelihatannya orang baik malu bertanya gitu kelihatannya. Apalagi kalau mau datang ke rumah ulama, kiai udah takut duluan. Takut disalahin gitu. Takut ketahuan. Ada gitu kan. Takut ketahuan dia berbuat salah gitu. Ditegur sama ulama, kiai gitu, nanti saya ditegur gitu kan. Tapi ulama yang mana nih? Karena banyak orang ngaku ulama kan. Iya misalnya yang punya ilmu gitu istilahnya. Bisa ilmu di susah. Ada kan ulama tawadu, tahu warna duit. Oke, kita lanjutkan. Wa ammal akhbar, adapun hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa yang melalui berjalan di sebuah jalanan, yatlubu fihi ilman, yang menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia jalan ke surga. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Walaupun dia orang yang susah, walaupun orang miskin, pasti talibul ilm pasti Allah sudah nanggung rizkinya gitu. Enggak usah khawatir. Keluar negeri. Enggak usah khawatir biaya ini. Kadang-kadang orang tua suka khawatir biaya. Gimana biaya anak kita kan, anak mau sekolah luar negeri gitu kan, nggak usah khawatir, Allah yang nanggung gitu. Kekhawatiran itu hanya bisikan setan sebenarnya. Ya.
Setan suka bisik, duit dari mana, biaya dari mana, begini, kalau dia sakit gimana, apaan aja dibisikin. Ya. Tapi itu insya Allah ada rezeki gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tada'u ajnihataha li talibil ilm. Malaikat itu akan menurunkan sayapnya itu. Menurunkan sayap berarti tawadhu, kinayaan, merendahkan. Malaikat aja merendahkan dirinya terhadap yang belajar ilmu. Wakhfid lahuma janahadzulli, kan? Janahadzul berarti sayap kerendahan gitu. Ini maksudnya apa tuh kalau malaikat merendahkan dirinya di hadapan penuntut ilmu, itu maksudnya apa? Maksud kadang malaikat suka singgah gitu. Singgah di majelis ilmu, Begitu ya? mendengarkan dia. Ridwan bima yasna'u. Malaikat itu rela dengan yang diperbuat sama siapa? Talibul ilm, yang menuntut ilmu. Malaikat tadi senang gitu, senang merendahkan itu. Makanya pasti dijaga sama malaikat itu. Hormat. Tapi ya ilmu benar ya istilahnya. Niatnya benar belajar ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la an taghduwa fatata'allama baban minal ilmi. Taghdu berarti engkau keluar pagi hari ya. Pagi-pagi engkau belajar suatu bab dari ilmu, khairun min an tusalliya mi'ata raka'ah. Lebih baik daripada engkau salat mi'at raka'ah. Karena belajar kegunaannya untuk bukan kepentingan diri sendiri kan, juga bermanfaatnya kepada orang lain juga istilahnya. Kalau sholat diri sendiri. Kalau salat kan salat sunnah pasti ya. Jelas habis salat fardu, kerjaan yang terbaik adalah nuntut ilmu. Kalau belum punya ilmu ya istilahnya, nuntut ilmu. Lebih baik daripada engkau salat 100 rakaat. Karena salat itu manfaatnya kepada diri sendiri. Tapi kalau apa? Nuntut ilmu, Anda bisa perbaiki orang lain. Bukan diri sendiri. Bukan diri sendiri. Terutama dari urusan muamalah kadang-kadang ya, begitulah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajul. Satu bab dari ilmu, yata'allamuhu ar-rajul, yang dipelajari oleh seorang laki-laki, khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena ini untuk kenapa lebih baik? Karena kalau ente belajar satu bab, satu ilmu, ente amalkan, itu dapat pahala di sorga jauh lebih baik daripada kenikmatan yang kau dapat di dunia. Itu maksudnya begitu. Walaupun satu bab itu kita amalkan. Kan rakatain 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya sebenarnya kan. Ya, 2 rakaat itu apalagi subuh ya. Sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan si isinya. Dunia berapa sih kekayaan dunia? Banyak. Banyak. Tapi 2 rakaat itu masih lebih utama daripada seluruh kekayaan dunia itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bis-Sin. Carilah ilmu walaupun di Cina. Ini sebenarnya hadis lemah ya sebenarnya, tapi masyhur gitu, tapi dudukannya Kalau de factonya benar juga sih, Cina memang. Bukan karena Cina, karena waktu itu Cina paling jauh. Oh, paling jauh. Paling jauh. Oh, maknanya paling jauh ya. Bukan Cina paling banyak ilmu. Jauh dari Arab. Dari Arab ya. Maksudnya hadis. Tahu kalau ada Cina. Kan zaman Nabi nih. Oh, iya. Kok Nabi tahu ada Cina itu? Ya, mungkin Arab tahu, tapi dengar-dengar Cina adalah Jauh. paling jauh lah. Iya. Karena mereka arah barat nggak tahu. Iya. Fi aqsal ardi katanya. Arah barat mereka nggak tahu. Maroko kemana ada tuh ya. Spanyol mereka belum tahu waktu itu. Tapi arah timur tahu. Karena perdagangan banyak kan datang dari India, dari barang-barang Cina.
Orang Arab tahu paling jauh itu Cina. Makanya maksud ini tuntutlah ilmu walaupun di negeri paling jauh kalau bisa gitu. Ya sebenarnya kan bukan hanya khusus ilmu agama, asalkan ilmu yang benar-benar bermanfaat kepada manusia lain gitu. Jadi ilmu agama juga kan? Termasuk ilmu agama ya jelas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap orang muslim. Tapi ada ilmu yang wajib kita pelajari, ada yang sunnah gitu kan. Yang wajib kita pelajari adalah ilmu yang memang kita butuh dalam mengamalkan sesuatu. Ya. Nah, orang yang baru masuk Islam, yang pertama kali dia wajib pelajari adalah salat. Dia nggak harus wajib puasa. Harus belajar salat. Harus belajar baca Al-Fatihah kalau nggak bisa gitu kan. Minimal Al-Fatihah gitu kan. Puasa nggak. Nanti kalau udah mau datang bulan puasa, baru dia wajib belajar puasa. Kalau dia kaya, baru wajib belajar zakat gitu. Kalau mau haji, baru wajib haji gitu. Belajar ilmu haji gitu kan. Itu harus gitu. Itu dimaksud adalah ilmu yang wajib dipelajari. Adapun selain itu, Anda mau pelajari ilmu lain, itu termasuk apaan? Sunnah ya aja. Sunnah fadilah. Tapi hadisnya hadis ini ya dhaif ya. Yang mana? Ini sahih. Yang ini yang talabul ilmi. Sahih. Kecuali kalau tambahan muslimah. Iya. Ada kan yang ala kulli muslim muslimah itu tambahannya lemah, itu enggak benar itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-ilmu khazain mafatihuha as-su'al. Ilmu adalah gudang apa? Gudang kekayaan gitu. Gudang harta istilahnya. Mafatihuha, kuncinya adalah bertanya. Kalau kita ingin buka gudang kekayaan, ada kunci. Demikian juga kalau kita ingin mengetahui apaan? Kekayaan ilmu seseorang gitu tanya dia gitu. Tanya dia terus. Akhirnya kan ilmu terbuka, dikasih ya. Dapat kita apaan? Kekayaan itu maksudnya. Mafatihuha as-su'al. Nah. Ala fas'alu. Kenapa ulama dulu luar biasa ilmunya? Karena yang nanya banyak gitu. Jalan ke masjid aja ada aja nanya gitu. Tiap hari ada aja ngirim surat. Tulisan ya, minta fatwa, minta jawaban, ada kasus gitu. Karena pakai WA. Karena pakai WA. Kan udah jarang yang nanya masalah. Ala fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'. Tanyalah. Ada kan kasus pernah seorang sahabat, ada hadis ya di Bulughul Maram itu kan, seorang sahabat yang luka gitu kan. Terus dia junub. Dinanya-nanya kawannya, ada uzur enggak? Kata kawannya, enggak ada uzur, ente harus mandi. Dia mandi. Habis mandi tewas dia. Tewas gitu. Karena luka itu enggak tahu kena air gitu. Kasusnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah. Kenapa mereka enggak belajar ilmu gitu? Itulah pentingnya gitu. Main jawab aja gitu. Akhirnya membuat orang itu tewas gitu. Makanya orang dalam kasus ini harus belajar. Kalau nggak belajar, tanya dulu gitu. Jangan malu, jangan nggak enak lah gitu istilahnya. Jangan terlanjur gitu. Nggak bisa. Sesuatu yang terlanjur masih bisa dibetulin gitu. Jangan sampai larut begitu. Kalau larut terlalu lama, ya nanti makin lama makin susah diperbaiki. Paham gak maksudnya? Kayak kendaraan kalau makin lama rusak makin parah diperbaiki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
fa innahu yu'jaru fihi arba. Jadi kalau ketika ada yang nanya dalam pengajian, maka yang dapat pahala itu 4. As-sa'il, yang nanya itu dapat pahala. Wal alim, yang jawab ya, orang alim jawab. Wal mustami', juga orang yang mendengar. Wal muhibbu lahum, yang mencintai mereka. Iya. Tapi dia hadir, tapi nggak paham gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil jahili an yaskuta ala jahlihi, wala lil alim an yaskuta ala ilmihi. La yanbaghi berarti Tidak sepantasnya. nggak pantas ya, nggak pantas bagi orang yang jahil diam aja, nggak nanya gitu kan. Nggak pantas juga bagi orang yang alim diam, nggak nyebarin ilmunya. Tapi alim, bagaimana orang alim bisa menyebarkan ilmu kalau nggak ada nanya? Kalau nggak ada ilmu, Ya, walaupun misalnya dia punya ilmu, bagaimana dia bisa menyebarkan ilmu kalau memang nggak ada yang bertanya pada dia? Akan jadi diam aja gitu kan. Jadi mesti dua-duanya aktif. Dialog lah ya. Jawab gitu. Iya. kalau sini pengajian kadang-kadang nggak boleh ada tanya jawab. Kadang-kadang banyak sih itu sih. Dibilang Tahun ada. Ada dia, alasannya ada. Ada. Hidup apa begitu? Enggak. Boleh tanya jawab. Asalkan pertanyaan yang memang berkaitan dengan pembahasan gitu. Kadang-kadang orang suka nanya mana-mana gitu kan. Memang banyak sih guru nggak suka ditanya gitu. Atau ketahuan bodohnya. Bodohnya, benar. Ya, ketahuan bodohnya. Apalagi ditanya sesuatu masalah. Banyak udah suka ditanya, Ketahuan bodohnya. Ketahuan bodohnya. Bahkan nggak ada pertanyaan. Iya. Itu yang repot tuh. Makanya kadang-kadang orang janganlah mengajar sesuatu kecuali kalau memang benar dia kuasai paling enggak 60% dah dari ilmu itu. Dia terusin, wa fi hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu huduru majlisi alimin afdalu min salati alfi rak'ah wa iyadati alfi marid wa syuhudi alfi janazah. Ini sebenarnya hadisnya komentar ulama palsu katanya hadis. Maudhu ya. Maudhu. Hadis maudhu. Kita lewatin aja lah. Ya. Tapi kalau dari maknanya benar kan? Ya Wa maknahu sahih kan gitu. mungkin maknanya bisa. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma, siapa yang mati Meninggal. Maksud ilmu meninggal. wa huwa yatlubul ilm li yuhyi bihil islam, makanya orang sakit itu yang di opname itu baca kitab apa saat itu. Oh gitu ya. Iya, walaupun ente opname gitu, baca kitab itu. Tapi sudah mati om. Gitu. Karena meninggal mengetahui masalah itu lebih baik daripada meninggal tanpa mengetahui masalah itu, hukum itu. Sebagai HP kan? Iya. Sama HP. Kalau buka kitab sudah mati kan? Paham kan maksudnya? Iya. Ente meninggal tahu masalah ini, gabungin antara dua kuburan, tahu hukumnya, lebih baik daripada meninggal nggak tahu hukumnya. Liyuhya bil Islam, itu untuk menghidupi Islam. Walaupun apa, berani sedikit benar ya dalam satu masalah, asalkan mengajarkan agama Islam. Fa bainahu wa bainal anbiya, di antara dia dan para nabi di surga itu hanya satu darajah. Iya. Berarti dekat sekali itu. Oke. Ini hadis bagus nih, ini nggak mau nih nggak. Ini Ini. tapi lemah sih. Lemah ya. Mursal ya. Hadis mursal. Emang Fadail Alam sih banyak kan sini lemah ini hadisnya. Lemah ya. Muttarib. Terus apaan ya? Wa ammal athar, adapun athar-athar ya, perkataan sahabat atau tabi'in atau ulama lain, faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Dalaltu, aku Merendahkan diri. hina dulu
Oh, dalam keadaan dia jadi Murid. jadi pelajar dia hina. hina. Tapi Setelah dia mencari dia menjadi mulia. mulia. Jadi ketika masih murid kan dia nyari ilmu. Apa aja dia lakuin lah. Iya, masih hina. Tapi ketika sudah dia yang dicari, Mulia. dia yang ditanya, jadi mulia. Wa kadzalika qala Ibnu Abi Malikah rahimahullah, ma raaitu mithla Ibnu Abbas. Aku enggak pernah melihat seseorang seperti Ibnu Abbas. Idza ra'aituhu, jika aku melihatnya, ra'aitu ahsanan nasi wajhan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mukanya yang paling cakep ya, cerah ya. Wa idza takallama, kalau berbicara, a'rabun nasi lisanan, paling fasih lah. Lisannya. Ya. Wa idza afta, kalau dia berfatwa, fa aktsarun nasi ilman, dialah manusia yang paling banyak ilmunya. Luar biasa Ibnu Abbas radhiyallahu. Wa qala Ibnu al-Mubarak rahimahullah, Abdullah bin Mubarak ya. Ajibtu liman lam yatlubul ilma kaifa tad'uhu nafsuhu ila makrumatin. Makromah atau makruh? Makrumah. Makromah ya? Bi dhammir ra ya. Bukan mukarramah ya? Ada itu di bawah ada enggak? Di ithaf bi dhammir ra. Wahidul makarim. Oh iya, bidom berarti makrumah ya? Makrumah ya. Ajib itu liman lam yatlub al-ilm. Aku bingung terhadap seseorang yang tidak mencari ilmu. Kaifa tad'uhu nafsuhu ila makrumatin. Bagaimana jiwanya itu bisa mengajak dia kepada suatu kemuliaan? Kalau dia enggak meninggalin ilmu, lalu jiwanya itu bagaimana menyuruh dia untuk suatu kemuliaan? Enggak ada gitu istilahnya. Enggak ada kemuliaan yang hakiki kecuali kemuliaan punya ilmu gitu. Banyak orang merasakan kemuliaan ngumpulin duit. Ada bilang kemuliaan hobinya ya, jalan-jalan gitu kan. Itu bukan makrumah. Makrumah yang benar adalah talabul ilm. Makanya bagaimana orang yang tidak mencari ilmu, kaifa tad'uhu nafsu, bagaimana jiwanya itu mengajaknya kepada makrumah. Wa qala ba'dul hukama, inni la arhamu rijalan karahmati li ahadi rajulaini. Inni la arhamu rijalan. Aku tidak arham apa? Mengasihi ya, rahmah ya. Aku tidak mengasihi orang-orang itu seperti aku mengasihi salah satu dari dua orang ini. Yang pertama, rajulun yatlubul ilma wa la yafham. Ini saya kasih kasihan sama dia. Mengasihi orang yang nuntut ilmu tapi nggak paham. Yang kedua, wa rajulun yafhamul ilma wa la yatlubuhu. Yang kedua, orang paham, otaknya cerdas gitu, tapi nggak mau belajar. Yang satu pertama otaknya kurang, tapi mau belajar. Dunia. Emang istimewa kalau orang otaknya lancar, belajar itu istimewa benar itu. Sayang kalau orang otaknya encer gitu, tapi nggak dipakai gitu kan. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, la an ata'allama mas'alatan, sesungguhnya aku belajar satu masalah, ahabbu ilayya min qiyami layla, lebih suka daripada aku mendirikan salat malam itu. Masya Allah. Wa qala aidan, al-alimu wal muta'allim syarikani fil khair. Alim dan orang yang belajar syarikani fil khair. Keduanya adalah sepakat dalam kebaikan. Wasairun nasi hamajun. Sisa orang-orang yang sisa laler. Apaan? Kayak laler. Hamaji enggak ada gunanya gitu. Sebab itu kan Iya.
la khaira fihim. Ya maksudnya khair yang banyak gitu kan. Bukan berarti nggak ada kebaikan sama sekali. Ada sih kebaikan tapi nggak sebanding dengan kebaikan yang belajar ilmu. Wa qala aidan kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadilah salah satu, kalau nggak guru jadi apaan? Murid atau dengerin. Wala takun ar-rabi'. Janganlah jadi engkau yang keempat. Siapa yang keempat ini? Ya, ketiga-tiganya. Ya bukan yang ini. Ada hadis yang lain muhibban ada ya? Hah? Masalah ya? Ya kan? Mustami'an atau muhibban. Iya sama sih. Ada ya, masalah Iya. ya? Tapi ini qaul ulama aja kan. Iya. Makanya orang yang hadir majelis ilmu walaupun dia nggak paham itu sebenarnya udah dapat pahala itu. Dapat 7 karamah kalau salah. Pernah. Karamahnya banyak. Hadir majelis ilmu, paham nggak paham, sudah dapat 7 kemuliaan. Itu paling muhibban itu. Ya. Keluar niat Senang taklim ya. ke masjid, satu kemuliaan. Ninggalin waktu hadir majelis ta'lim berarti ninggalin maksiat gitu istilahnya. Iya. Suatu kemuliaan juga. Hah? Banyak ya. Melihat wajah-wajah orang saleh, Iya. kemuliaan juga. Hah? Banyak kemuliaannya. Kalau melihat wajah orang saleh, lama-lama kita benci wajah kepada orang yang maksiat gitu. Iya, gitu. Paham gak maksudnya? Iya. Hah? Sering melihat orang yang baik, lama-lama hati kita juga cinta kepada orang yang baik dan akan benci kepada orang yang suka maksiat gitu. Walaupun mukanya cakep-cakep gitu ya. Hah? Coba bandingkan kita hadir masjid sama hadir ke hotel coba. Hah? Diskotik. Coba hadir muka masjid ya, muka orang surga. Ya kayak kita. Coba bandingkan diskotik muka-muka cakep-cakep benar kan. Bersih-bersih benar kan jalannya. Wa qala Atha majlisu ilmin yukaffiru 70 majlisan min majalisil lahu. Majlisu ilmin menghapus sekali hadir majlis ilmu bisa menghapus 70 majalis Allahu. Nggak ada manfaatnya. Majlis ya nggak ada manfaatnya kayak main bola, nonton barang gitu. Hah? Main gaple ya. Bukan majlis maksiat ya. Lahu ini bukan maksiat ini. Itu manfaatnya aja, nggak ada Hah? manfaat ya. Hah? Iya, nggak ada manfaatnya. Iya, buang waktu aja gitu. Mungkin Banyak. dia ada manfaatnya, Pak. Hah? Otaknya ada manfaatnya dia. Ada manfaatnya otak kan ada kepake. Jadi ya silakan aja lahu sih silakan sebenarnya gitu kan. Tapi asalkan apa? Saya pindah ya. Asalkan hadir juga majelis apa? Nah. Jangan keseringan lahu, nggak mau hadir. Sekarang kita ganti jadi majelis gahwah. Majelis minum kopi ya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu mautu alfi abidin, meninggalnya 1000 ahli ibadah qaimil lail, Malam dia salat, menghidupkan malam ya. Shaimin nahar juga selalu puasa ya. Ahwan, lebih ringan matinya 1000 ahli ibadah ya. Lebih ringan min mauti alimin. Ma'awin alaina ringanin ya. Ah, lebih ringan karena ya alim itu bisa memperbaiki orang Iya, masalahnya. benar. Orang baik dengan sebab dia. Gitu. Iya. Abid ngikutin alim gitu istilahnya. Hah? Makanya ada bilang gitu kan. Seorang perkataan gitu kan. Aku lebih khawatir lawan pasukan 1000 kambing tapi pimpinannya singa. Oh, singa iya. Aku lebih takut daripada ngelawan 1000 singa tapi pimpinannya kambing. Paham gak maksudnya? Iya gitu. Jadi pimpinan yang pintar Iya, itu lebih khawatirkan. lebih khawatir kan. Iya. Ahwan lebih ringan ya min mauti alimin basirin bihalalillahi wa haramihi. Tahu urusan apa?
halal dan haram. Ya maksudnya ini bukan maksudnya kiai benar. Asal orang tahu halal haram, walaupun orang biasa gitu kan. Masyarakat biasa tahu masalah ini halal haram, kasih tahu orang lain gitu. Itu sudah masya Allah luar biasa. Bukan harus jadi apaan? Ulama dulu, enggak. Jadi kiai dulu. Enggak bisa. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, talabul ilmi afdalu min an-nafil. Saya pernah peringatkan, tanya berapa murid di kampus. Zakat fitrah siapa yang bayarin itu? Bapak. Semua jawabannya bapak. Udah dewasa itu. Anda bilang jangan. Bayar sendiri. Anda cowok kan laki-laki kan? Anda belum punya penghasilan kan? Tapi punya duit. Ilah cuma berapa? Ilahnya bukan penghasilan. Ilahnya punya duit. Cuma berapa? 3,5 kilo beras. Iya. Masa pakai minta orang tua. Ente malam takbiran punya duit, antum sendiri. Nggak bisa. Ayah nggak bisa ganti niat. Paham nggak? Karena kita sudah balik. Kalau balik berarti kita niat sendiri. Kayak sholat kan kita harus niat sendiri kan. Ya. Sama anak-anak putra gitu kan. Kalau udah balik dia niat. Kalau dia nggak punya duit, orang tua bisa ngasih dia apaan? Ngasih dia aja nih ngasih. Nah, tapi niat dianya. Bukan bapaknya niatin. Kalau anak yang bayarin orang tua? Kalau anak yang bayarin orang tua? Balikannya, anak bayarin orang tua gimana? Yang niat siapa? Nggak bisa. Harus orang tua Berarti niat. anak ke orang tua. Kasih dulu ke orang tua. Iya kak, ngasih karena kita kasih sayang sama beliau gitu kan ya. Kasih orang tua yang niat. Orang tua yang niat. Begitu. Bukan ini saya niat buat orang tua, nggak bisa. Nggak bisa. Itu maksudnya. Kita nggak bisa ganti niat orang lain. Termasuk kita punya anak udah pada balik nggak bisa juga begitu ya. Nggak bisa. Ini saya bayarin ya anaknya kan? gitu. Kayak ente salatin dia. Iya. Nggak bisa nggak? Iya. Oh iya bisa. Nggak bisa. Usolli atas nama anak saya nggak bisa. Termasuk juga zakat ya. Zakat kayak. Nah, ini ya. Yang bisa kita ganti niat kalau dia anak kecil ya. Oh iya. Karena anak kecil belum bisa niat kan. Itu besok saya Makanya faktor itu niat itu. Kenapa? Tapi kalau Baru tahu itu. kalau sama istri kan sering pakai ini kan. Saya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an siapa? An kan Andi Ani kita kan. Andi dan siapa? wa man talzamuni nafaqatuhu. Siapa yang harus saya nanggung nafkah? Tapi anak putra udah nggak nanggung kita. Istri kan kita kasih nafkah. Kalau istri kita masih nanggung. Iya. Istri masih nanggung. Iya, Anak putri kita masih nanggung. Anak maksudnya. Anak putra enggak. Anak putra kalau udah balik, dia kewajiban sendiri nyari duit. Dia kewajiban sendiri. Kalau istri kan Selama ini kalau udah balik kan kita bapak kan bayarin masih kan. Tapi sunnah itu bayar, bukan keharusan orang tua bayarin. Jadi, kalau istri baiknya nih kasih istri biar istri yang niat sendiri gitu ya. Iya, Baik. Enggak. Kalau istri udah jelas, nggak ada problem. niat untuk kita dan yang kita wajib berikan apa? Maksud istri. Istri. Jangan istri disuruh-suruh biasa, ke laki-laki semua. Enggak, nih istri. Nanti kebalik lagi. Tapi itu memang ibu beda ya. Kalau ibu kita nggak bisa bilang gitu ya. Apa? Kalau orang tua gimana kan? Orang tua Kita bisa wajib ya. nafkahin nih. Kita wajib nafkahin orang tua nggak? Kalau kita wajib nafkahin Kalau- orang tua, Kalau saya kan apa gini, kita saya niatin? termasuk yang nafkahin orang tua. Nanti masuk kan? masuk. Masuk boleh berarti. Boleh ente niatin Warga maksudnya. warga. Saya memberikan nafkah. Jadi boleh. Wa man talzamuni yang Iya, yang jadi harus wajib saya kalian. biaya nafkahin itu bisa. Berarti utang berapa tahun itu? Kalau anak perempuan enggak ya? Perempuan enggak. Sampai nikah aja. Iya. Rata-rata setiap saya nanya orang, bapak saya bayar. Saya nanya bapak-bapak, iya saya juga bayar. Ya karena waktu ngaji nggak dibilangin. Hah? Kan gitu ya. Hah? Karena waktu ngaji nggak pernah dibilangin. Besok di Karena- Itu dah. kalau lima dibilangin. Kenapa? Kalau ada babnya. Ada bab. Masa Masalah pasti gini. Itu dibilangin kalau bukan babnya. Atau ada kalau Hah? nanya gitu ya. Nah, Kenapa di pengajian orang pada ulama nggak nerangin? Karena di babnya itu nggak diterangin. nggak ada ya. Bab apaan? Zakat fitrah, fatul mu'in, fatul qari. Adanya di bab apa? Ah? Enggak ada. Apa?
dijelasin. Nggak dijelasin. Karena ini ada kaitannya dengan babun nafakat gitu. Kapan kita wajib nafkah orang, kapan enggak. Kalau di bab fitrah hanya wajib, yang kita wajib nafkahin dia. Itu aja keterangannya kan. Cuma yang wajib dinafkahin atau tidak itu di bab nafkah. Itu nafakat keterangannya. Baca di situ. Iya. Harus baca di situ. Fikih itu selain puzzle gitu ya. Iya. Kita nggak bakal enak kecuali baca semua. Iya bang ya. Baru terasa puzzle yang enak, tersambung semua Nyambung gitu. deh, nyambung. Hah? Nggak bisa ya. Kalau situ Nanti anaknya itu harus khotbah berapa tahun tuh? gitu ya. Dari Bali gitu. Kasih babenya dong ya. Hah? Kan ganti uang babenya enggak. Ya terserah ente ya apa ente ngasih duit kan, tapi niatnya dia untuk qada puasa ini kafara apa namanya fitrah berapa tahun ya dari Bali. Ya, di Bali Tapi ya. diulang lagi bayarnya. Hah? Diulang lagi bayarnya. Ulang gimana? Ya zakatnya itu. Ngulang dia belum niat. Ya besok ketika salat fitrah didobelin berarti tambahin ya. Belum berapa tahun? 5 tahun. Iya, tambahin. Ini qada zakat saya yang dulu. Begitu. Satu doang anak Masa utang. sampai segitunya sih? Iya, qada. Utang. Dainullah haqqu bil qada gitu kan. Utang ya. Termasuk itu tuh anak buah yang di zaman kita kan kita yang gaji tuh gitu. Nah, ini anak buahnya banyak Hah? banget yang di ini nih. Enggak, anak buah nggak masuk. Nggak termasuk yang nafkah. Karena dia dikasih gaji kan. Sama pembantu. Bantu enggak. Saya juga dulu ada pembantu, saya nggak zakatin karena dia Dia punya gajinya. punya gaji. Dan yang beri nafkah kan bukan dia. Pokoknya yang kita nggak wajib nafkahin bayar sendiri. Bayar gitu. sendiri. Iya, itu aja. Anak buahnya banyak kan, dikasih gaji kan. Ya udah mereka Bayar sendiri. bayar sendiri. Kalau kita beli beras untuk membantu nih, bakalan tolong ini zakatin deh, ini gitu. Hah? Dia yang beliin Berasnya berasnya. yang beliin. Ini gua kasih berasnya, lu gua biar lu kasih bisa biar bayar lu zakat, bisa. Ya, Bakal ya. zakat. Kasih. Tapi dia harus suruh niat. Oh, gitu. Iya dia niat. Dia niat. Dia niat. Artinya Dia niat. berapanya dikasih dia nih. Dia pergi ke masjid. Dia niat. Dia niat. Boleh kan? Boleh. Gitu kan. Saya waktu anak saya ajak, udah balik gitu. Cowok saya ajak ke masjid. Niat ente sendiri. Mau duit dari anak terserah gitu. Gitu benar. Hah? Waktu itu anak kasih duitnya, tapi niat ente gitu. Tahun depan begitu lagi, dia nggak mau anak kasih duit, udah pakai duit dia sekarang. Anak cowok saya gitu. Masalah niat aja itu, masalah itu. Udah dua bab niat, bab nafkah nih, double dua. Hah? Nanti dibuka. Dibuka sendiri lah Pak, masa emang betul yang buka. Puzzle gitu, fikih begitu Pak Prof. Kita nggak bisa nikmati, nggak bisa kuasai kecuali baca semua. Sama dengan kaidah fikih kan nyambung-nyambung tuh. Nyambung. Iya. Memang berat juga. Hah? Ya, tapi kita belajar aja lah. Iya. Ya kan? Nanti kalau ketemu nafkah. Insya Allah. Sama ada orang ngasih apa? Daging kurban. Hah? Saya tanya buat saya, apa buat istri? Buat Pak Kiai Pak. Oh saya maaf, saya nggak terima kurban. Kalau buat istri, serahkan ke dia. Kalau kita kurban. Orang ngasih daging kurban pada saya. Saya nanya, ini buat saya atau buat istri saya? Nggak bisa ya. Hah? Karena kedudukan Buat saya kita katanya. Bu, apa tadi gimana? Hah? Karena Katanya buat kedudukan saya. Kita apa gimana? Pas dibilang buat saya mohon maaf saya nggak terima. Alasannya. Hah? Nggak makan daging. Iya. Hah? Aneh biasa makan daging otak ya. Kalau gitu gini, saya nggak terima daging. Saya terima mentahnya aja. Ini daging mentah ya. Daging mentah. Atau saya nanti saja ya, abis nggak saya terangin ya. Tanggung deh ya. Sampai nilai sampai akli itu Hah? kayak 1 jam tuh. Apa? Nanti baru tanya jawab aja. Iya oke. Sampai akli bukan? Tapi ente boleh nggak ikut aneh gitu, itu khusus aneh sendiri ya. Nanti ya. Anda nggak ikut, Anda sering dibagi daging kambing. Bener. Kayak kalau Atau nolak nih. Ini daging apa? Daging kambing apa daging ini? Kambing. Enggak, aneh ganti aja gitu. Masalahnya dia nggak makan daging. Oh gitu. Karena udah punya daging lebih katanya. Makan daging diri gimana? Oke. Wa qala Ibnu Abdul Hakam rahimahullah. Ini murid Imam Malik ya. Ini yang paling lama belajar sama Imam Malik ini nih. Yang paling lama mulazamah sama Imam Malik dia ini. Ibnu Abdul Hakam. Iya. Abdurrahman Ibnu Abdul Hakam. Lamaan dia daripada Imam Syafi'i gitu. Tapi dia ulama ya? Hah? Ulama dia.
Tapi Ulama bukan dia. Imam mazhab bukan tadi ya? Hah? Enggak imam mazhab bukan? Dia min ashabi Malik nanti. Iya, jadi Kayak Muzani ashab Syafi'i kan. Oh gitu. Tapi Kuntu- derajatnya nggak sampai Imam Syafi'i ya? Nggak. Hah? Derajatnya nggak sampai. Ya dia sih Lebih mujtahid. baik mutabi kali sama Imam Malik yang bergurunya. Iya, iya. Kuntu inda Malik aqra'u alaihi ilm. Dulu aku duduk bersama Imam Malik, belajar ya, baca di hadapannya ilmu. Fadakhala adh-dhuhru, masuk waktu zuhur. Fajama'tul kutuba, baru ngumpulin berkas-berkas kitab-kitab, siap-siap musalat kan? Li usalli. Faqala, kata Imam Malik, ya hadha, kepada dia, Malladhi qumta ilaihi bi afdal mimma kunta fihi idza sahhatin niyyah. Malladhi qumta fihi, bukankah yang engkau qumta fihi, sedang kau menuju ke masjid, bukankah itu lebih afdal yang kau sedang keadaan belajar ini? Dia kan disiap-siap mau salat masjid kan? Iya. Hah? Azan nih, yuk kita Azan, berdiri, ah, ah. sholat, gitu ya. Man ladzi qumta fihi, ma ini nafiah ya. Tidak. Tidaklah engkau yang qumta fihi, yang kau akan Pergikan. pergi kepadanya masjid masalah. Itu bukan afdal daripada Lima kunta fihi. mimma kunta fihi, yang kau sekarang Iya. dalam keadaan belajar ya. Tapi idza sahhat an-niyyah. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, man ra'a anna al-ghuduwa ila talabil ilm laisa bi jihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi. Barang siapa yang berpendapat bahwa berangkat ke talabil ilm, ya, berangkat menuju untuk belajar bukan bi jihad, itu bukanlah perang jihad ya. Faqad naqasa, Ada masalah otaknya. otaknya. Ada masalah. Kalau dia menganggap bahwa nuntut ilmu bukan jihad. jihad, maka Otaknya bermasalah. otaknya bermasalah. Sampai sini dulu ya. Iya. Ya, itu Insyaallah. tadi izin apa terkait ketika kita lagi tolabul ilmi, kalau azan ya nggak usah segera gitu kan ya. Hah? Bisa ditangguh Maknanya itu sholat. kan bisa ditangguhkan sholatnya. Bisa. Dengan kita lanjut gitu. Iya, Tapi di masyarakat kadang-kadang beda. Pak. Iya. masyarakat beda Misalnya ya. seperti kita ngajar nih, Iya. pas sudah waktu Padahal isya, azan sebenarnya sendiri. udah tanda, mereka udah suka Iya. Iya. Kadang azan sendiri. Kok langsung duduk. Kok begitu? Iya. Azan kok pukul. Karena itu tadi kurang Itu. ngaji bahasanya. Iya. Termasuk dengar azan. Nah, gimana dengar azan nih? Hah? Ketika ada kan kalau di rapat atau di apaan ya. atau Berhenti. kita ini. Berhenti, berhenti. Misalnya kan lagi belajar nih, Iya, Berhenti. karena kadang-kadang juga gitu. Berhenti ya. Lagi belajar, tiba-tiba azan, berhenti. 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 Bukan berhenti. Berhenti. Diam iya. aja maksudnya. Diam aja iya. dengerin Dengar azan. azan yang pertama, kadang-kadang kita azan pertama Tapi ada yang bilang gini Ustaz Mahmud, lah ilmu kan lebih utama. Hah? Maksudnya belajar ilmu kan lebih penting. Mm-mm. Masa kita berhenti karena azan? Nah gimana tuh? Kan waktu sebentar doang kan waktunya. Dengar azan kan sebentar doang kan. Nah, kalau saya begini. Termasuk nerapin ilmu dengerin azan kan? Iya, Jawab betul. azan kan termasuk nerapin ilmu. Penerapan ilmu. Iya. Berarti sama dengan ini dong. Hah? Kalau dia mau buru-buru sholat, ya kan di sini disebutkan apakah yang akan kamu lakukan ini lebih utama dari apa yang sudah kamu lakukan tadi? Kan begitu kan? Tapi bukan berdasarkan kita nggak usah salat gitu, nggak usah salat jamaah. Tapi kalau nanti banding-bandingkan antara sholat jamaah dengan belajar ilmu, Iya. lebih afdal belajar ilmu. Statusnya gitu nih tinggi. Ini dulu kali adab itu lebih utama dari ilmu. Ini adab Hah? mendengarkan azan itu adab. Iya, segitu. Tapi kalau saya ini lagi rapat, enggak. Berhenti dulu deh, kita dengar azan. Berhenti. Iya, berhenti. Tapi pada ngobrol. Terus aja udah, pada ngobrol. Iya, memang begitu. Kalau Hah? dengerin, gitu kan. Jadi mereka pikir Iya. cuma nggak ente doang yang suruh nggak ngomong, Iya. nggak ngomong. Harusnya itu Ya, pimpinan gitu kan. dengerin gitu. Hah? Dengerin. Kan udah, ayo kita Ya kalau